Silakan dibuka, kita akan mulai. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah musalla Jami'atul Marwah yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan dan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di rumahnya yang diberkahi untuk meneruskan kegiatan majelis ta'lim untuk pembahasan tahsin atau tajwid, tata cara membaca Al-Qur'an, kitabullah dengan kaidah-kaidah tajwid yang sesuai dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Juga firman-Nya, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, dan apabila kami bacakan kepadamu Al-Qur'an maka ikutilah tata cara membacanya. Maka ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian, kita wajib mengikuti tata cara membaca Al-Qur'an sebagaimana yang dibaca oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, dan membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid merupakan sebuah kewajiban. Yang membaca Al-Qur'an tanpa kaidah, membaca Al-Qur'an dengan cara sendiri, dan dia sadar dengan itu, maka dia berdosa karena ditakutkan dia membaca ayat-ayat tidak sesuai dengan apa yang Nabi SAW bacakan. Maka besar harapan kita semua, semoga Allah berikan kita kemudahan untuk bisa menguasai ilmu ini dan kemudahan untuk istiqomah dalam mempraktekannya. Karena ilmu kaidah-kaidah tajwid ini adalah sebuah amanah, tanggung jawab yang harus kita pikul dengan cara mempraktekkan. Ketika membaca surat-surat yang lain, kita praktekkan ketika memurojaah hafalan. Maka kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari pertemuan-pertemuan sebelumnya dipraktekkan, sehingga semakin datang pertemuan terbaru sudah dalam keadaan lisan kita jauh lebih baik, jauh lebih siap untuk melafadzkan kaidah-kaidah terbaru yang selanjutnya. Kalau kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari tidak dipraktekkan, maka lidah kita akan senantiasa kaku dan bahkan semakin sulit untuk mempraktekkan surat-surat selanjutnya. Tetapi insya Allah saya yakin semua bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala atas apa yang kita kerjakan di malam hari ini. Tayyib. Kita teruskan jemaah sekalian, masih pada surat Al-Fatihah. Sudah sampai ayat yang ke-6 ya. Sekarang ayat 7. Ya, sekarang kita masuk ke ayat yang ke-7, namun sebelum itu kita murojaah dulu bersama dari ta'awudz sampai ayat yang ke-6. Dan sebelum kita murojaah bersama, saya akan bacakan terlebih dahulu dari ta'awudz, basmalah dan Al-Fatihah sampai ayat yang ke-6. Baik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Tayyib, yaitu ta'awudz sampai Al-Fatihah ayat yang ke-6. Baik, sekarang kita baca bersama-sama dari ta'awudz sampai yang sudah kita baca yaitu ayat yang ke-6. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tayyib ya. Terakhir sampai ayat yang ke-6. Nah, fadhal silakan Masjid baca 6 ayat dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah-tengah mengurukan. Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimnya masih rahim ya. PR berarti. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim. Diulang. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal hak biasa ihdina ihdinas siratal ihdinas siratal. Jadi dasarnya sa bukan ke sya. Ihdinas shi tidak, ihdinas si. Dasarnya sin tapi tebalkan, angkat pangkal lidah si. Nah. Hak biasa ihdinas siratal mustaqim. Tayyib, cukup. Udah cukup. Tayyib, ahsan. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
الصراط المستقيم. Baik, cukup dulu. Baik, kita lanjut dulu. Kita masuk ke ayat yang terakhir ya, ayat ke-7 untuk surat Al-Fatihah. Baik. Sira ada huruf shad, setiap bertemu dengan huruf-huruf sulit kita akan terus ulang ya. Huruf shad letaknya sama seperti sin, sa, dan za. Baik, berkumpul diistilahkan dengan huruf-huruf sofir. Suara desisan yang keluar ketika huruf tersebut diucapkan. So, sa, dan za. Makhrajnya, tempat keluarnya sama. Yang berbeda adalah sifatnya. Baik, dihafalkan. Yang berbeda adalah sifatnya. Kalau so, baik. Cara pengucapannya, pangkal lidah naikkan. Ya. Pangkal lidah naikkan. Pangkal lidah. Kalau sa, pangkal lidah tidak naik. Kalau sod naik. Kemudian terjadi terkepungnya suara antara lidah dengan langit-langit, disebut dengan itbaq. So, tebal. Tayyib, simak dulu bunyinya, jangan diikuti. So, si, su, els, is. Jadi ada apa? Terkepungnya suara, tebal ya. Pangkal lidah naik. Kalau sa, pangkal lidah tidak naik, istifal dan ringan diucapkan. Sekali lagi, so, si, su, es, is, us, toyib. Ya, boleh sekarang ikuti. So, 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 si, 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 su, su, els, els, bukan sy, bukan, beda jauh ya. Els, is, is, us, us. Baik. Kita bandingkan antara so, sod mengangkat pangkal lidah dengan sin, istifal, tidak mengangkat pangkal lidah. Ya, simak dulu bunyinya, jangan diikuti. So, sa, si, si, su. Kalau sin, infitah dulu, buka rahang, su. Itu kalau sin ya. Els, es, is, is, us. Kembali posisi, infitah, us. Tayyib. Ya, sekarang ikuti. Kita bandingkan antara sod dengan sin. Jangan sama ya. Harus ada perbedaan. Kalau sod tebal, sin tidak. Tayyib, boleh diikuti. So, sa, si, si, su. Ya, acang-acang dulu. Su, els, es, is, is, us. Kembali us. Nah, itu sin. Ya, jelas ya, insyaallah ya. Nah, kita kembali ke ayat. Si. Jadi jangan seperti sin biasa. Siro, bukan si tapi si. Jangan ke ya. Sero, bukan sero tapi si, i. Untuk mudah agar terucap i dengan sempurna, senyumkan si. Jadi jangan ke ro, tebal, jangan dibaca ra. Sira, bukan sira tapi siro. Berapa harokat ro ini? 2 harokat. Namanya apa? Mat apa? Tabi'i. Dihafalkan ya, mat tabi'i. Ketemu lagi dengan huruf sulit, to. Baik. Kembali saya sampaikan biar makin hafal ya. To letaknya sama seperti dal dan ta. Ta, da, to, satu makhraj, satu tempat keluar. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Kalau ini ujungnya, kalau di atasnya pangkalnya dekat dengan gusi. Sama seperti ta dan da. Bedanya pada sifat.
To sifatnya sama seperti sod, sama, yaitu mengangkat pangkal lidah dinamakan dengan isti'la. Kemudian ada tebal, ya suara diucapkan dengan tebal, terkepungnya suara inhisor antara lidah dengan langit-langit, dan nggak boleh ada angin yang keluar. To salah. To, ya simak dulu, jangan diikuti, dengarkan bunyinya ya. To, Tayyib, dan tanpa melibatkan pipi. To, tidak. Dia bukan huruf pipi, dia huruf ujung lidah. Tayyib, simak dulu bunyinya. To, simak dulu ya. To, jadi ujung lidah menempel dengan pangkal gigi seri atas dan pangkal lidahnya naik, isti'la. To, ti, tu, elpo, iopo, ya simak dulu, iopo, upo, tidak ada angin, uto, tidak ada kembungan di pipi, upo, tidak, ya karena dia tugasnya ujung lidah menempel dengan gigi seri atas, ya, ma'a usul al-thanaya al-ulya. Tayyib, sekarang boleh ikuti. To, ujung lidah ya, ujung lidah menempel dengan pangkal gigi seri atas. To, jangan ada angin. To, ini buat ta, hams, aliran nafas ini buat ta, jangan merubah makna. Tayyib. To, ti, tu, elpo, iopo, upo. Tayyib. Ya, sekarang kita bandingkan antara to dengan ta. Kalau ta ada hams, aliran nafas. To, ta, beda. Ingat aliran nafas, bukan desisan. Ta, ti, ats, tidak, ini salah. Orang-orang mengira kalau ada SS-nya fasih, ini enggak fasih, tidak. Tabats yada, bukan tabats. Sifatnya ta itu enggak ada sofir. Tayyib, tabats tidak, tapi yang keluar angin. Tabat, at. Tayyib, kita bandingkan antara to dengan ta. Perhatikan dulu, jangan diikuti. To, ta, ti, tu, ancang-ancang dulu, tu, elpo, at, iopo, it, upo, ut. Tayyib, sekarang ikuti. Po, ta, ti, tu, elpo, at, iopo, it, upo, ut. Berbeda jauh ya antara po dengan ta. Jadi jangan dibaca seperti ta. Siroto, tidak. Sirotol, tidak. Siroto. Tayyib. Alladzina, la, lam bertasydid, berikan penekanan. Sirotol ladzi, zi ujung lidah jangan dibaca dengan z. Sirotol lazi, bukan lazi, tapi ujung lidah ladzi, senyumkan i, jangan ke e. Sirotol ladzi, bukan ladzi tapi zi. Berapa harokat ini? 2 harokat. Mat apa? Mat tabi'i. Ladzina, an, hamzah letakkan di tenggorokan paling bawah. Kemudian setelahnya ada nun sukun bertemu dengan ain. Nun sukun bertemu dengan ain, hukumnya izhar. Dihafalkan ya. Izhar artinya apa? Jelas. Berarti nun sukun dibaca jelas. An. Karena dibaca jelas, jangan dibaca buru-buru. An'amta, tidak. Yang kedua, jangan dibaca membal.
an'amta, tidak. Yang ketiga, jangan dibaca dengan gunnah, ditahan. Siratal ladzina an'am, tidak. An'am, tidak. Haknya adalah izhar, baca dengan jelas. An'am, an'am, bukan an'amta, tidak. Tayyib. Letakkan di tenggorokan tengah. Jangan mirip seperti hamzah. Amta, tidak ya. Kemudian mim sukun setelahnya. Mim sukun juga punya hukum dalam ilmu tajwid ya. Mim sukun ketemu ta, hukumnya juga izhar. Cuma beda nama, ada tambahan nama sedikit. Kalau yang nun sukun izhar halqi. Kalau yang mim sukun izhar syafawi namanya. Sama-sama jelas. An'amta, an'amta, berikan haknya. Mengalir begitu saja. An'amta, jangan buru-buru. An'amta, an'am, tidak. Juga jangan dikol-kolahkan semuanya. An'amta, an'amta, tidak. An'amta, an'amta. Jangan dibaca seperti hamzah. Ada ya sukun sebelumnya fathah, dibaca dengan lin, lembut. Alai, senyumkan. Alai, jangan ke alaihim, bukan alaihim tapi alaihim. Kita berhenti di situ. Alaihim. Baik. Meskipun ada tanda di Quran yang saya pakai la taqif, tanda waqaf lam alif, artinya jangan berhenti. Tapi berhenti di sini bukan termasuk waqaf qabih, waqaf yang jelek dan merubah makna, tidak. Memang qiraah bacaan riwayat Imam Hafiz dibaca terus, kalau kuat sirat langsung berhenti di waladdallin tanpa berhenti di tengah-tengah kalau bisa. Kalau tidak bisa kita berhenti di sini enggak ada masalah. Tidak merubah makna dan bukan dikategorikan sebagai waqaf yang jelek. Alaihim, berhenti di situ. Langsung lanjut. Ada huruf ghain di sana, baik. Letakkan huruf ghain bersama kho di tenggorokan paling atas. Ya, ghain letaknya bersama kho tenggorokan paling atas. Bukan seperti huruf G Indonesia. Go, bukan. Tapi dia termasuk jajaran huruf-huruf tebal isti'la dan ucapannya lebih halus daripada G, bukan. Tayyib, lebih halus daripada G. Simak dulu bunyinya, wo. Jangan diikuti, simak dulu. Wo, ri, ru, l, il, u. Tebal, dia huruf tebal. Jajaran huruf-huruf mufakhamah, huruf-huruf tebal yang senantiasa tebal dalam semua kondisi, fathah, kasroh maupun dhammah. Tayyib, simak lagi sekali lagi, jangan diikuti. Gho, ri, ru, l, il, u. Jadi bukan go, gi, bukan gi. Tayyib, boleh ikuti sekarang. Gho, 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 ri, ri, ru, ru, l, il, u. Tayyib, tidak ada ghain tipis, tidak ada, semuanya tebal. Karena huruf-huruf isti'la disebut sebagai huruf-huruf yang selalu tebal. Baik, jadi jangan go ya. Ghairi, jangan goiri tapi ghoi. Ada ya sukun. Ya sukun dibaca dengan lembut, lin. Jangan ke ghairil, apalagi ke ghainnya pakai a. Ghairil, bukan ghairil tapi ghairil. Tayyib. Ril ada alif lam, lam sukun. Baik ikhwan, lam sukun dibaca dengan izhar, jelas. Jangan dibaca dengan membal. Ghairil, tidak.
Ghairil ril. Ketemu lagi dengan ghain setelah ini, lihat. Mag, bukan mag, apalagi dimembalkan. Udah G membal, mag. Ya, makin fatal ini. Ghairil magdu, bukan mag, tapi mag. Baik. Ya, diistilahkan dengan huruf rakhawah. Dia tebal tapi rakhawah. Yang kita ucapkan mengalir gitu ya. Jangan buru-buru. Ghairil magdu, tidak. Berikan masing-masing haknya. Magdu, baik. Lanjut. Kita bertemu lagi dengan huruf sulit yaitu dhad. Kita lihat, ini belum pernah dhad ya. Ya, huruf sulit. Letaknya, baik, perhatikan dulu. Biar enggak bingung ucapkan dari mana. Dhad letaknya di hafatu al-lisan atau hafatai al-lisan. Dua tepi lidah. Kalau ini lidah, ini ujung, ya. Ini sebelum ujung namanya adna. Disinilah tepi lidah. Sejajar dengan geraham. Tayyib, itu namanya tepi lidah. Tempelkan ke adras, geraham bagian atas, bukan gigi-gigi geraham. Ini kan geraham ada dua ya, atas begini ya. Bukan tempelkan ke sini lidahnya, enggak, bukan ke giginya, tapi sisinya seperti ini. Tempelkan begini. Aisara au yumnaha. Tempelkan ke sebelah kiri, geraham kiri atau geraham kanan. Kalau nggak bisa, dua-duanya boleh. Satu. Jadi tepi lidah bertemu dengan geraham atas, kanan atau kiri atau dua-duanya. Yang kedua, pangkal lidah naik. Resikonya ujung lidah tidak dipakai. Kalau kita pakai ujung lidah, nanti muncul bunyi da dikasih o, do, di, du, fatal, merubah makna. Bukan do, ujung lidah kita terletak di belakang gigi seri bawah, nggak kepakai. Do, jadi bukan do, tapi do. Sifatnya juga itbaq, suara terkumpul antara lidah dengan langit-langit, tebal dia. Bahkan dot ini dikategorikan sebagai huruf Arab paling sulit. Orang Arab sendiri yang mengatakan dia huruf paling sulit. Ya, yang mana ada sebuah hadis tapi lemah hadisnya, derajatnya lemah, namun maknanya tepat. Benar, bisa dijadikan sebagai ajang motivasi. Rasulullah SAW adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dhad. Artinya huruf dhad yang paling tersulit aja Nabi fasih, apalagi huruf yang lain. Makanya simbol bahasa Arab itu huruf dhad. Indonesia simbolnya, lambangnya Garuda. Nah kemudian masing-masing itu punya, semuanya punya simbol, punya lambang. Lambang bahasa Arab itu dhad. Kalau kita lihat lambang al-irsyad misalkan, ada qaf Quran, ada sin sunnah, ada dhad. Itu dhad artinya apa? Maksudnya al-irsyad pesantren menjunjung tinggi nilai bahasa Arab. Mereka fokus terhadap bahasa Arab atau dhad. Kenapa dhad yang diambil huruf tersulitnya? Perlu banyak latihan. Kita semua masih terus belajar. Saya pun masih terus belajar, terus berusaha agar mudah-mudahan jangan sampai seperti do. Mundur sedikit masih aneh. Do. Bukan di situ, mundur lagi. Hafatu al-lisan, dua tepi lidah menempel dengan geraham. Simak dulu bunyinya. Do. Di. Jadi bukan di ya. Di. Du. El. Id. Tayyib. Ya, boleh kanan, kiri atau dua-duanya kalau bisa. Boleh ikuti sekarang. Du. Jangan pakai ujung lidah. Do nanti jadinya. Do. Jujur ya, jangan pakai ujung lidah. Pakai tepi lidah. Perlu banyak latihan, terus latihan di rumah. Setiap baca ayat Quran yang ada dotnya,
perlambat, fasih-fasihkan, ulang lagi kalau perlu ayatnya. Ikuti lagi. Do, di, 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 du, 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 al, il. Tayyib ya, untuk pengucapannya itu dia memang gak langsung seperti huruf-huruf yang lain. Kalau dal bisa langsung kita sempurna menempel. Da, ada. Kalau dod dia ada sifat namanya istitolah. Istitolah itu artinya jadi bertahap dari tepi ke ujung. Ya, dari ujung ke ujung mengalir dia. Menempelnya itu bertahap. Jadi tepi lidah menempelnya itu bertahap. Nggak bisa seperti dal, ad bisa langsung sempurna. Baik, boleh ikuti lagi. Baik ya. Sekarang kita bandingkan antara do dengan dal ujung lidah. Do, da. Kalau do diangkat pangkal lidah, sedangkan dal semuanya datar kecuali ujung lidah begini. Boleh ikuti. Do, da, di, di, du, du, al, ada, il, ide, ude. Jauh beda antara do dengan da. Jangan baca huruf do dengan da. Maudu, bukan naudu. Nanti kita akan nyimak ya insyaallah mana yang mengucapkan dengan ujung lidah da, mana yang tidak. Jadi jangan gunakan ujung lidah. Lanjut, masih ada beberapa huruf ya. Maudu, tayyib. Du dibaca dengan memonyongkan bibir, yang dhimamus syafatain. Dibaca berapa harakat ini? 2 harakat. Maudubi. Ketemu lagi dengan lafaz alaihim, sama ya kaidahnya, jangan dibaca dengan alaihim tapi ke i, alaihim. Lanjut. Wala, la, lam alif yang harusnya panjang tidak jadi panjang karena setelahnya ada huruf syamsiyah yaitu dot lagi. Baik. Menyambung antara wala dengan do nggak bisa seperti menyambung la dengan dal. Walad. Kalau do yang saya katakan tadi istitolah, ada tahapan. Walau nggak bisa langsung sempurna. Walad do itu dal ujung lidah. Walau Tayyib, tebal ya bunyinya ya. Bukan walado yang berubah makna. Walau, baik, agak jeda ya. Walau, tapi bukan berarti saktah. Walau berhenti lama, tidak. Maksudnya untuk persiapan. Walau do, nggak bisa langsung walado, karena dot ini huruf sulit. Kalau kita bisa mengucapkan dengan begitu cepat, belum sempurna dotnya, karena memang dia sulit. Walado, nggak bisa langsung walado, bertahap, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Walado, tayyib. Lanjut. Lihat di sana ada setelah huruf dot ada alif. Alif ini huruf mad. Namun setelah alif ada huruf lam bertasydid, iya enggak? Ya, setelah alif ada apa? Lam bertasydid. Kalau ada alif atau huruf mad, setelahnya ada huruf bertasydid, dinamakan dengan mad lazim. Nama lengkapnya mad lazim mutsaqqal kalimi. Hafalkan lazim aja udah, mad lazim. Panjangkan 6 harakat, isba'. Panjangkan 6 harakat. Waladdo, tayyib. Waladdo. Baik. Faidah juga, ikhwan. Faidah ini juga dihafal. Kalau bagus kalau dicatat ya, mungkin ya. Tapi nanti kapan-kapan.
kan panjang, lam bertasydid. Sebelum ke lam bertasydid ada kaidah yang harus kita terapkan, namanya nabr. Ya, nabr itu seperti suara yang diayun, penekanan dengan diayun. Walad nggak langsung bolin, tidak, tapi bolin, itu namanya nabr, penekanan seperti di ayun. Gitu. Walad bolin. Jadi bukan walad bolin. Itu nggak ada nabernya namanya. Ternyata Al-Fatihah nggak simpel ya, Masya Allah. Yang naber ini ada di beberapa tempat, termasuk di surah Ad-Duha juga ada. Ad-Duha Allah berfirman, wa wajadaka dhallan. Jadi apa, suara penekanan di ayun. Di surat An-Nazi'at juga ada, fa idza ja'atit ummatul kubra. Di surat Abasa juga ada, fa idza ja'atis sakhah. Al-Haqqah juga ada sejak ayat pertama bahkan. Itu namanya nabr. Al-Haqqah. Di sini juga ada Al-Fatihah. Walad lamnya tahan dulu, tahan beberapa saat. Walad nggak langsung dibaca dengan cepat. Walad bolin, enggak, lamnya tahan. Lin walad bolin. Paham ya? Namanya apa namanya tadi? Nabr, penekanan dengan di ayun. Panjangkan 4 harokat, tawassuh, mad, arid, lis sukun. Senyumkan, akhirnya dengan nun. Lin. Taib. Contoh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lagi. Tetap ya, non diucap. Fadhal, silakan. Jelaskan desisannya. Nah. Ghairil maghdubi, jadi berikan haknya. Ghairil baik, ahsan, bagus, silakan.
صراط الذين si. صراط Lebih ditebalkan lagi, tebalkan lagi. Nah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tahan dulu. Walau ancang-ancang walau do. Nah. Lagi nabranya don. Diulang walau. Baik, nah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. walau dolin. Baik, diulang. ولا الضالين. Baik, nah, ahsant. Bagus. Si tebalkan, siro. Masih sin itu ya, sin ya. Kalau sin nggak ada beban, kalau sod ada tebalkan, si. Angkat pangkal lidah, si. Langsung jangan berhenti di alaihim. Jangan berhenti di alaihim, nafas walat enggak, langsung satu nafas. Ghairil maghdubi alaihim walat, langsung. Baik. ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Do-nya 6 harakat ya. Dhalin. Nah. Diulang lagi. Walau ghairi. ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Baik, ahsan. Silakan. صراط الذين أنعمت عليهم An'amta. Nah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Ghairil jangan ada membal. Tidak. Maghdu. Nah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, nah, ahsan. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, nah, bagus. Silakan. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, do ada kurang nabrnya. Dolli. Nah. ولا الضالين. Ada nabrnya. ضالين. Dolina. ضالين. Wala dari wala. ولا الضالين. Baik. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, ahsant. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, nah, bagus. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
طيب أحسن. صراط الذين Si, jelaskan desisannya. Si, nah, sofif. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Walau, walau, الضالين ada nabrnya. Walau dolli. ولا الضالين Tayyib, nah, bagus. صراط Si, ujung lidah. الذين Masih terdengar shi ya. Shi tengah, kalau si ujung. Si. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Langsung disambung. Jangan berhenti di alaihim. Langsung satu nafas. Diulang. Ghairi. غير المغضوب عليهم ولا Do. Bukan dari maafan, bukan ujung lidah. Walad, bukan, tapi tepi. Jadi dalam dia. Walad do. غير المغضوب عليهم ولا الضالين Tayyib. Di latihan terus ya, Masya Allah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Tayyib. Ahsan. Ya, baca. Amin. Terus ruku ya. Bagus. Siapa namanya ini? Siapa? Oh, Masya Allah, Yahya yang ini. Oh, Masya Allah, Yahya. Masya Allah, semangat Yahya ya. Fadal, silakan. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Tayyib. Linnya 4 harokat ya. Lin. Sekali lagi mungkin dari ghairi. غير المغضوب عليهم ولا الضالين Tayyib, bagus. Masya Allah. Fadal. Si. Si tanpa melibatkan bibir ya, Syekh Hajiz ya. Tanpa melibatkan bibir. Sui tidak. Sui tidak. Dia tugas lidah. Si. Si. Dasarnya sin dulu, Tayyib, labas, nggak apa-apa. Sin, tapi tebalkan. Si. Si. Jangan libatkan bibir. Tidak. Tapi ya si. Nah, fadal. Hamzah dulu. An. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Mau tebalkan. Mau. غير المغضوب عليهم ولا الضالين Baik, bagus, Masya Allah. Fadal sekarang. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Mau jangan ada membal. Maq itu qaf. Mau. Nah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين Dol ada ayunan, kemudian tahan lamnya. Dolin. Nah. Dolin. Walin. Lagi walau.
Baik, dilatih terus Pak ya. Semangat ya. Baik, fadhal. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Langsung wa alaihim, jangan berhenti di alaihim, langsung satu nafas. Alaihim walad. Nah. Ghairi المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, nah bagus. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Langsung alaihim, alaihim ke wala, jangan ada nafas. Wa alaihim walad. Nah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, bagus, masya Allah, ahsan. Dipelankan, an'amta, dipelankan di sana. An'amta alaihim. Ghairil ril. Baik, bagus. Si. Hamzah dulu. Nah. Alaihim. Diulang. Si. Diulang. Sirata. Baik, nah bagus. Coba mana lagi ini? Gimana alurnya ini? Baik, random ya, tapi mantap. Oh, baik. Ya. Linnya kurang panjang ya. Dolin. Panjangkan lagi. Lin. Diulang. Ghairi. Ya, baik. Bagus, lumayan ya. Fadhal. Baik, ngos-ngosan ya, Ghairil walad. Semangat ya. Siapa namanya? Lupa siapa namanya? Siapa? Ihsan. Semangat Ihsan ya. Nanti berhenti di ini Ihsan. Alaihim ya. Bisa nggak Ihsan berhenti di alaihim? Ntar ngambil nafas lagi boleh. Coba diulang. Sirah. Stop. Sekarang dari ghairi. Baik, ya semangat ya Ihsan. Sampingnya Ihsan siapa itu? Sampingnya Ihsan. Temannya. Siapa namanya? Hanif. Hanif, silakan Hanif. Sirata. An'amta. Ghairil. Iya, baik ya. PR-nya hafalkan Al-Fatihah Hanif ya. Terus jadi imam Hanif Al-Fatihah belum hafal gimana ya? Baik, bagus. Fadhal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairi, rinya tipis. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Masya Allah, mumtaz ya. Cuma tadi ri-nya terdengar seperti tafkhim. Ghairin, rin. Tapi ghairil, ri, tayyib. Nah, ahsant. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. طيب أحسنت تفضل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب ما شاء الله bagus. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن شاء الله ممتاز إن شاء الله تفضل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekali lagi diulang. Walad. Nah. ولا الضالين. طيب ممتاز يا تفضل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب أحسنت تفضل. شعر طويل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب أحسنت. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب bagus. Ya. صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت Jangan an'amta diulang. Diulang lagi. صراط الذين أنعمت عليهم An'amta أنعمت عليهم lagi, ain lagi. Alaihim. Baik, diulang. Ulang lagi. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ghairil maghdubi المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, ada apanya? Nabr ya. Siapa namanya lupa? Siapa? Dafi ya. Dafi kasih penekanan. Dafi. Dhallin. Lagi. Ya, bagus. Masya Allah. Siapa nih? Lupa namanya. Hah? Mordan. Dafi. Mordan. Tayyib. Fadal. Lazi. Ujung lidah ya. Lazi. Diulang. Jangan membal. Baik, bagus. Silakan.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب bagus ya. Fadhal. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب أحسنت. Fadhal. Silakan. صراط الذين Ya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, bagus. Fadhal. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, bagus ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah baca semua ya? Ada yang belum baca? Nggak ada ya? Baik. Sekarang kita ulang lagi ya, dari ta'awudz. Praktekkan kaidah-kaidahnya sampai ayat terakhir surat Al-Fatihah. Fadhal, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik ya. Alhamdulillah, dengan kemudahan dari Allah kita sudah mempelajari tata cara membaca surat Al-Fatihah, insyaallah dengan kaidah-kaidah tajwid yang tepat dan benar. Baik, apakah ada pertanyaan? Silakan seputar ini. Ada yang mau nanya seputar kaidah? Dua pertanyaan. Fadhal, silakan. Dalam misalnya yang sudah baca, Syirotol ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Boleh, nggak apa-apa. Nanti ulang lagi dari ghairi. Jadi kita nggak berhenti di an'amta alaihim, nggak. Kita mau nyambung. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim walad. Gitu. Jadi dan gak ada masalah kita di alaihim, meskipun memang sebagian menganjurkan agar sirata dibaca sampai waladdallin, konsekuensi dari riwayat Imam Hafiz yang kita baca. Orang Indonesia itu baca lewat riwayat Imam Hafiz gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini bukan termasuk wakaf yang jelek. Iya, tadi berhentinya di alaihim yang setelah maghdub ya. Ya nggak apa-apa juga, nggak masalah. Nah, baik. Yang penting tadi jangan wa alaihim berhenti langsung waladdallin. Tidak ya. Nah, silakan Pak Yono. Dalam membaca Al-Quran ada istilah pencuri nafas. Mencuri nafas, iya. Ngos-ngosan ya tadi ya. Nah ini ditakutkan merubah makna ya. Meskipun memang kalau perintahnya kan hukum asalnya, kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang termudah dari Al-Qur'an.
Ya. Enggak apa-apa. Ya, Yahya mau bikin majelis di dalam majelis nih ya. Nanti ada saatnya Yahya ya gantian ngajar insyaallah ya. Jadi apa namanya? Kata Allah, bacalah yang termudah dari Al-Qur'an. Mudahnya kita baca sampai mana? Ya baca. Tinggal nanti disambung aja. Masuk dalam kaidah ibtida dan waqaf. Ibtida mulai dari mana, waqaf berhentinya di mana. Dan hukum asal dalam membaca Al-Quran, kata para ulama, adalah wasl, disambung. Hukum asal dalam membaca Al-Quran, membaca ayat disambung selama kita kuat sampai akhir ayat. Tapi kalau nggak kuat, maka boleh berhenti di kata yang kira-kira tidak jelek, tidak merubah makna. Kalaupun takut merubah makna, nanti mulai laginya dari kata yang sesuai. Makanya penting juga minimal lihat keterjemahan. Ya, misalkan kita di sini nggak kuat ya, jangan juga berhenti asal-asalan. Shiratal ladzina an'amt. Kan gitu. Kalau berhenti di ta kan gitu. An'amt. Ini rancu sekali. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi kita harus kenal berhenti di mana, mulai dari mana. Nah, kita nggak kuat nafas, jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, tidak ya. Baca sebisanya, semampunya. Nah, makanya tips-tipsnya ketika kita menghadapi ayat-ayat yang panjang, maka persiapan dulu, ambil nafas yang panjang. Yang kedua, jangan terlalu lama membacanya dengan ritme yang terlalu lama. Nafasnya nggak panjang, tapi bacanya jangan lama-lama. Shiratal ladzina an'am. Udah tahu nggak kuat, jangan panjang-panjang. Sesuaikan. Kan ada 3 macam ya, ada lambat, ada juga pertengahan, tartil ya, tahqiq, ada juga hadr, cepat. Cepatnya pun bertajwid. Bukan cepat asal-asalan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau itu namanya zamzamah. Zamzamah itu artinya baca tanpa kaidah tajwid, panjang pendek tetap ada. Gunakan buat apa? Kayak baca biasa. Kayak kita baca teks bahasa Indonesia kan, baca cepat. Ini digunakan buat baca cepat sambil murojaah. Itu boleh buat baca zamzamah namanya. Tapi kalau untuk lagi murojaah ya minimal hadr itu. Bacaan cepat yang tetap bertajwid. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misalnya seperti itu. Maka jangan mencuri nafas ketika memang kita nggak kuat membaca suatu ayat. Ya, berhenti di tempat kita bisa berhenti. Kalau memang belum paham bahasa Arab, dikasih uzur insyaallah, dan nanti mulainya dari yang kira-kira nyambung maknanya. Jelas ya? Baik. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Baik. Surat Al-Fatihah dihafalkan. Memang sudah hafal sebelumnya, kita yakin. Cuma mungkin ada yang sebelumnya hafal Fatihah tanpa kaidah tajwid. Nah, sekarang tugasnya menghafal sambil terapkan kaidah. Nah, kadang-kadang minusnya, bukan minus kita katakan, ujiannya, cobaannya itu, cobaan bagi orang yang mempraktekkan hafalan dengan kaidah tajwid. Kalau dia fokus ke kaidah tajwid, ayatnya lupa. Iya, itu cobaannya. Al-Fatihah pun kita digoncang. Habis ini apa nih? Habis ini apa nih? Karena terlalu fokus ke tajwid. Dan itu nggak masalah. Ini sudah naik level namanya. Ya, level pertama baca asal-asalan. Ini alhamdulillah sudah kita tinggalkan. Sekarang kita masuk pada level menerapkan kaidah tajwid pada hafalan. Dan itu nggak mudah ternyata. Kita akan dapati ternyata surat-surat pendek nggak bisa diremehkan. Hatta sampai surat-surat yang paling pendek sekalipun. Al-Kautsar misalkan cuma 3 ayat, tapi kaidah-kaidah tajwidnya tidak mudah bagi yang nggak belajar. Inna a'tainakal kautsar. Mungkin kalau orang baca asal-asalan inna a'tainakal kautsar. Karena pendek diremehkan. Ternyata ketika belajar tajwid kita akan lebih hati-hati dalam membaca. Ya mungkin dulu kita bisa menghafal
cepat ya, mungkin ya. Dulu kita biasa baca cepat, baca 1 juz cuma misalkan 20 menit, setengah jam. Sekarang kenal tajwid 1 juz 1 jam. Nggak apa-apa, itu bagus. Dan itulah tartil. Ini nikmat dari Allah. Maka kalau kita dulu mungkin pernah baca 1 juz setengah jam, 20 menit, tapi tanpa kaidah tajwid, jangan bangga. Saya dulu 20 menit 1 juz. Bertajwid nggak? Coba tes bacaannya. Oh, hancur berantakan. Nggak bangga kalau gitu. Tapi kalau kita mendengar ada orang misalkan baca 1 juz 2 jam, kok lama banget, coba disimak, oh bertajwid, nggak masalah. Itu bagus. Bahkan juga diantara faidahnya mempraktekkan kaidah tajwid ketika membaca Al-Quran, kita bisa sambil merenungi isi kandungan maknanya. Ya karena kita nggak terlalu terburu-buru kan, alhamdulillah, nggak mengejar. Baca Al-Kahfi malam Jumat, jangan terburu-buru. Dulu mungkin kita cepat kalau baca kan, karena saking sering bacanya Al-Kahfi, cepat sekali. Sekarang sudah belajar tajwid, lebih hati-hati bacanya. Dan sering-sering simak bacaan sendiri, rekam bacaan sendiri, kemudian dengarkan. Dengarkan sehancur apa. Enggak. Maksudnya simak kesalahannya itu semua ada. Nah, kita mengira kita udah fasih. Kita mengira, saya fasih. Syaitan membisikkan, wah antum udah fasih, udah fasih, udah nggak usah belajar fasih pokoknya. Tapi kalau kita simak bacaan kita rekam bacaan kita simak, ya Allah, saya salah di huruf ini. Ternyata saya kurang fasih di huruf ini. Padahal kita udah merasa fasih tadinya. Nah, sering seperti itu, dengarkan agar makin maksimal. Dan nantinya tentu tujuan kita mengadakan majelis tahsin ini untuk pengkaderan. Kader dalam artian minimal semua akan jadi guru, minimal untuk keluarga, minimal. Karena nggak mungkin ya saya secara khusus di sini diamanahkan mengajar tahsin di sini, nggak mungkin saya masuk ke semua rumah-rumah jamaah, itu nggak mungkin. Maka semua yang hadir di sini punya amanah besar, tanggung jawab besar. Setelah belajar, praktekkan, sampaikan ke keluarga, sampaikan ke istri, sampaikan ke anak. Jadi pahala jariah. Ya, mengajarkan cara baca Quran yang benar. Baik, dan tinggalkan cara baca terdahulu yang salah, jangan kekeh. Enggak kayaknya bener kayaknya. Enggak usah kita lebay-lebay, enggak usah terlalu lebay. Enggak, bukan lebay. Lidah kita sama lidah Arab berbeda. Lidah Arab, kita kalau ngeliat orang Arab atau kori syekh Arab lagi baca Quran, mulutnya biasa aja, enggak biasa aja kan, karena lisan mereka males-malesan memfasihkan diri udah fasih, karena lisan mereka kan. Nah, adapun kita, karena kita orang Indonesia, terus praktekkan. Nah, jadi ya insya Allah berikan kita kemudahan. Dengan kadar kesungguh-sungguhan, Allah akan berikan kepada kita apa-apa yang kita cita-citakan. Jadi antaranya di sini kita ingin menguasai ilmu Al-Quran, Allah akan mudahkan. Maka terus sungguh-sungguh. Yang mungkin tadi merasa banyak salah, bukan berarti artinya mundur saja, tidak. Yang merasa masih banyak salah, bahkan terus lebih rajin lagi. Kalau bisa jangan pernah tidak hadir terus. Dan jangan putus asa. Bahkan ketika ada orang paling belepotan pun kita terima. Ya tinggal semuanya bersabar aja. Mungkin kalau agak lama bacanya, misalkan banyak nih betulkan, agak sabar aja. Sebelepotan apapun silahkan gabung bersama kita. Semua kita terima. Baik ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat ya, insyaallah ya.